Putri Andini Ayu Kusatawati, NIM 08, beserta teman-teman saya, Devi Aulia Revinda, NIM 04, Layina Aliati Siva, NIM 12, Siska Safanabila, NIM 31, dan Ayudia Nuraini, NIM 40. Kami dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Akuntansi 2020. Kami di sini akan menjelaskan tentang kurikulum darurat COVID-19. 1. Pengertian dari kurikulum darurat. Kurikulum darurat adalah salah satu pilihan yang bisa diambil satuan pendidikan yang melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kurikulum darurat dilaksanakan untuk penyederhanaan kompetensi dasar selama pembelajaran jarak jauh. Penyederhanaan ini akan mengurangi kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran, sehingga peserta didik akan fokus kepada kompetensi yang esensial dan kompetensi yang menjadi persyarat untuk kelanjutan pembelajaran ke tingkat selanjutnya. Dalam hal ini, ada dua hal yang akan dilakukan pemerintah, yaitu perluasan pembelajaran tatap muka untuk zona kuning dan penerapan kurikulum darurat atau dalam kondisi khusus. Pelaksanaan kurikulum berlangsung sampai akhir tahun ajaran. Meski kondisi khusus atau pandemi sudah berakhir, meski demikian, kurikulum darurat tidak wajib dipilih. Ada 3 opsi yang bisa dipilih sekolah, yaitu 1. Tetap mengacu pada kurikulum nasional, 2. Menggunakan kurikulum darurat, atau 3. Melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Kurikulum darurat disiapkan untuk jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK. Modul pada pembelajaran PAUD dijalankan dengan prinsip bermain adalah belajar. Proses pembelajaran terjadi saat anak bermain serta melakukan kegiatan sehari-hari. Sementara untuk jenjang pendidikan SD, modul belajar mencakup rencana pembelajaran yang mudah dilakukan secara mandiri oleh pendamping baik orang tua maupun wali. Pemerintah juga memberikan relaksasi peraturan untuk guru dalam mendukung kesuksesan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Guru tidak lagi harus memenuhi beban kerja 24 jam tatap muka dalam 1 minggu, sehingga guru dapat fokus memberikan pelajaran interaktif kepada siswa tanpa perlu mengejar pemenuhan jam. Guru diharapkan dapat terus meningkatkan kapasitas untuk melakukan pembelajaran interaktif, dan sekolah dapat memfasilitasi kegiatan belajar mengajar dengan metode paling tepat. Berikut dampak yang akan ditimbulkan dari pelaksanaan kurikulum darurat. 1. Tersedia acuan kurikulum yang sederhana bagi guru. 2. Beban mengajar guru berkurang. 3. Guru dapat fokus pada pendidikan dan pembelajaran yang esensial dan kontekstual. 4. Siswa tidak dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum dan dapat berfokus pada pendidikan dan pembelajaran yang esensial dan kontekstual. Selanjutnya, yang kedua yaitu perbedaan kurikulum darurat dan kurikulum nasional. Kurikulum nasional dan kurikulum darurat memiliki perbedaan, dan perbedaan yang paling menonjol adalah berkurangnya kompetensi dasar atau KD pada kurikulum darurat. Pada kurikulum darurat, jumlah KD dikurangi sebanyak 3% hingga 75%. Meskipun jumlah KD berkurang, jabaran KD pada kurikulum darurat tersebut memastikan kompetensi yang harus tercapai tetap bisa terpenuhi. Hal itu dikarenakan KD yang dipilih adalah KD yang bersifat prasyarat dan penting. Jabaran KD tersebut dihasilkan dengan mempertahankan KD yang ada sebelumnya dan atau dari hasil pengintegrasian beberapa KD maupun hasil reformulasi KD dengan mempertimbangkan cakupan dan ruang lingkupnya untuk memudahkan pelaksanaan pembelajarannya. Kurikulum darurat diluncurkan agar dapat digunakan pada masa krisis atau bencana, yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Kurikulum darurat tersebut merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Penggunaan kurikulum darurat merupakan salah satu opsi yang dapat dilakukan oleh sekolah untuk melaksanakan relaksasi dan adaptasi pembelajaran dalam kondisi khusus seperti saat
terjadi bencana. Yang ketiga ada penerapan kurikulum darurat. Penerapan kurikulum darurat dilakukan pada kondisi khusus atau pada masa pandemi yang berlaku sampai akhir tahun ajaran. Walau kondisi khusus atau masa pandemi sudah berakhir, kurikulum ini tetap berlaku. Namun, Nadiem mengatakan kurikulum darurat tidak wajib dipilih. Selain itu, satuan pendidikan bisa memilih tetap menggunakan kurikulum nasional 2013 atau melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Kemendikbud melihat seluruh kompetensi dasar, lalu memilih yang esensial yang akan menjadi fondasi pada tahap berikutnya. Harapannya, satuan pendidikan bisa fokus pada mata pelajaran tertentu saja. Nadiem mencontohkan misalnya pada SD kelas 1 untuk mata pelajaran yang diajarkan hanya bahasa Indonesia, matematika, dan penjaskes. Kesimpulan, kurikulum darurat dalam kondisi khusus yang disiapkan oleh Kemendikbud merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Penggunaan kurikulum darurat merupakan salah satu opsi yang dapat dilakukan oleh sekolah untuk melaksanakan relaksasi dan adaptasi pembelajaran dalam kondisi khusus, seperti saat terjadi bencana. Pada kurikulum tersebut, dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi persyaratan untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat berikutnya. Diharapkan dengan adanya kurikulum darurat, kegiatan belajar mengajar dapat tetap berjalan dengan baik dan tanpa meninggalkan aspek-aspek pembelajaran yang dipelajari dan memberi kemudahan bagi siswa dan guru untuk tetap menjalankan kegiatan belajar mengajar pada masa pandemi COVID-19. Saran. Demikian makalah kurikulum darurat COVID-19 ini kami buat. Semoga dapat memberi pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca. Apabila ada kritik dan saran yang ingin disampaikan, silahkan sampaikan kepada kami. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf dan memakluminya. Sekian dari kelompok kami, penjelasan tentang kurikulum darurat COVID-19. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.